Sahabat delima yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini, Kamis 24 Juli 2025, yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 45 sampai dengan 47a. Demikian firman Tuhan. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Sahabat delima yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nas renungan bagi kita hari ini merupakan bagian dari perikop tentang murid-murid Yesus yang pertama. Di sini diperlihatkan ada 4 orang murid pertama yang mengikut Yesus. 1. Andreas. Dia mengikut Yesus setelah mendengarkan tentang Yesus dari Yohanes. Yang kedua, Simon saudara Andreas. Andreas sendirilah yang memperkenalkan Yesus kepada Simon saudaranya. Ketiga, Filipus. Filipus dipanggil oleh Yesus sendiri. Dan keempat, Natanael. Nas renungan hari ini memperlihatkan saat pemanggilan Natanael menjadi murid Yesus. Setelah Filipus dipanggil oleh Yesus, dia begitu bersemangat, tidak mau berdiam tentang apa yang dialami ketika ia memilih untuk mengikut Yesus. Dia ingin membagi pengalaman hidupnya bersama Yesus melalui tindakan langsung. Pada saat bertemu dengan Natanael, dia memberitakan Yesus, katanya, "Kami telah menemukan Dia." Berbeda dengan Filipus yang bersemangat, Natanael justru menanggapi dengan sikap skeptis dan sama sekali tidak terkesan tentang apa yang dikatakan oleh Filipus. Hal ini dikarenakan karena Yesus berasal dari kota kecil Nazaret. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Inilah respon pertama dari Natanael. Pandangan negatif Natanael terhadap Nazaret bermula dari anggapan bahwa kota itu tidak penting, tidak diperhitungkan karena tidak pernah dihubungkan dengan nubuatan apapun tentang Mesias. Nazaret tidak pernah disebut dalam Perjanjian Lama karena nubuatan tentang asal-usul Mesias merujuk ke Bethlehem, bukan Nazaret. Hal itulah yang membuat Natanael mempertanyakan apakah sesuatu yang baik datang dari tempat seperti itu, terutama dalam konteks Mesias yang mereka harapkan. Hal seperti ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang membuat penilaian yang salah terhadap seseorang berdasarkan dari mana asalnya dan siapa orang tuanya, juga yang lain-lainnya. Filipus tidak mau berdebat untuk menanggapi Natanael. Dia hanya mengundang, "Mari dan lihatlah. Datanglah dan lihatlah siapa Yesus itu." Ini mengajarkan bahwa bukan dengan argumen cerdas melalui perdebatan yang akan meyakinkan orang untuk menerima Yesus, tetapi dengan ajakan lebih dekat dan personal. Untuk beriman kepada Yesus, cukup mengundang dan memperkenalkan siapa Yesus itu. Bagi kita saat ini, ajak orang lain mengenal siapa Yesus, bagaimana ajarannya, dan apa arti kehadiran Yesus bagi hidup kita. Orang lain dapat melihat bahwa pertemuan kita dengan Yesus dan hidup bersama Yesus membuat perubahan pada diri kita. Mari
dan lihatlah, Nathanael bertemu dengan Yesus. Setelah dia bertemu dengan Yesus, dia kagum akan Yesus yang mengenalnya secara pribadi. Yesus mengenal hatinya yang terdalam. Dan Yesus tahu di mana posisi Nathanael walaupun mereka belum pernah bertemu. Pertemuannya dengan Yesus mengubahkannya dengan pengakuan, "Rabi, Engkau anak Allah, Engkau Raja Israel." Sahabat delima yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui nas tadi kita melihat dan mengetahui Filipus mengajak Nathanael, Andreas mengajak Simon saudaranya. Dengan jelas ini memperlihatkan bahwa iman dapat menyebar dari satu orang kepada yang lain. Untuk itu, ceritakanlah Yesus kepada orang lain. Jangan berdiam diri. Mungkin sekali kita akan menerima tanggapan yang beragam tentang Yesus. Tetapi jangan berhenti. Tetaplah bercerita tentang Yesus, karena hal itulah yang terbaik yang harus kita lakukan sebagai murid Yesus Kristus. Amin.